Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat potongan AA yang sudah kita buat awalnya di gambar denah, potongan AA yang nantinya kita akan proyeksikan dari gambar denah. Jadi yang pertama, ketika kita ingin membuat potongan, kita harus melihat dulu arah panahnya ini di mana. Sebetulnya untuk arah panah ini tuh tergantung sama kita mau meletakkannya di mana. Mau kita membuat arah panahnya sebelah kiri atau sebelah kanan itu bebas, tergantung perencana. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita membuat potongan arah panahnya ke kiri seperti yang ada di contoh ini, berarti posisi kita atau badan kita berdiri di sebelah sini menghadap ke sana. Jadi nanti yang akan terlihat di gambar potongan adalah area yang ada di sekitar ini. Begitu juga halnya ketika potongan arah panah ini ke arah ke kanan, berarti kita berdiri di sini menghadap ke sebelah kanan. Berarti nanti di gambar potongan yang akan terlihat adalah area yang di sekitar sini. Nah, begitu juga untuk yang potongan BB juga sama. Arah peletakan arah panahnya, peletakannya itu juga sesuai dengan keinginan kita dan kita harus perhatikan posisi kita akan menggambarnya itu di bagian mana, gitu ya. Nah, dari gambar denah kita sudah, coba untuk merotasikan posisinya, jadi ketika diputar posisinya nanti akan seperti ini, di mana kita berdiri di sini menghadap ke sana. Jadi, nanti gambar yang akan terlihat di gambar potongan adalah area yang sebelah sini saja. Nah, akan seperti ini. Jadi, yang terlihat hanya bagian ini saja, di mana dari awal ini adalah taman, kamar tidur, kamar mandi, ruang keluarga, dan kamar tidur bagian belakang. Untuk yang sebelah sini, dia tidak akan terlihat apa-apa, karena posisinya kita berdiri di sini menghadap ke arah kiri. Oke, kalau sudah kita memahami, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita memproyeksikan XL spasi V. Kita buat atau kita tembak sesuai dengan arah garis potongan. Kalau misalnya dindingnya itu terpotong, berarti dia akan terlihat garis arsiran seperti ini. Nah, begitu juga dengan ini. Yang sebelah sini juga iya. Ini juga iya. Oke. Jika sudah selesai, nah nanti hasilnya sama dengan yang ini. Dia akan lurus dengan gambar denah. Setelah itu kita buat line garis sembarang terserah di sini. Nah, ini kita fungsikan sebagai tanah asli, di mana nanti peletakan batu kalinya. Nah, sekarang kita fokuskan ke batu kali dulu. Kita buat pondasi batu kali. Nah, karena kita lihat di sini rencana pondasinya adalah bagian tepi ini dia pakainya pondasi miring atau pondasi setengah. Sedangkan untuk yang di bagian dalam ruangan ini adalah pondasi penuh. Nah, jika terjadi hal seperti ini maknanya adalah denah ini atau rumah ini berhimpitan dengan tetangga. Satu, dua, tiga. Jadi, kenapa pondasinya dibuat pondasi setengah ke dalam, full ke dalam? Karena di bagian luar ini bukan lagi lahan kita. Jadi nanti pondasinya ada dua, pakai yang ini, pondasi tepi sama pondasi yang full. Berat 900, saya pakai satuan mili ya. 200, yang ini 10, yang ini 100, berarti 90, stampingnya 20, untuk pasirnya 10. Sedangkan untuk tinggi pondasi batu kalinya kita buat 70. Nah, kita lihat, kita kan akan mengcopy pondasi penuh. Pondasi penuh itu areanya mana saja. Kalau kita lihat di denah, berarti pondasi penuh itu 1, 2, 3, 4. Sedangkan untuk yang tembok sebelah sini dan sebelah depan itu pondasi tepi, yang sebelah eh, bagian belakang juga pondasi tepi. Pondasi tepi kita buat di sini. Nah, kita lihat dulu. Slope-nya ini saya rencanakan dia pakai 20. Nah, sedangkan tembok itu kan 15.
Jadi bagaimana biar ini ada di tengah? Caranya kalian move, setelah itu perintahkan lagi M to P. M to P ini adalah mid to point. Ketika kita ingin memberikan instruksi bahwa kita ingin peletakannya ini ada di tengah. Jadi klik sama klik lagi. Nah, nanti dia akan berada di tengah posisi. Kurang lebih seperti ini. Untuk yang lain juga sama. Kita tinggal copy. Bagian tepi kita tinggal ambil yang di sini saja. Kita ambil yang di sini. Posisinya juga sama. Di sini. Untuk yang sebelah kiri kita mirror saja. Seperti ini. Setelah itu kita gabungkan. Jika ingin membuat garisnya ini sama dengan kuning, caranya MA. Kita pilih garisnya yang ingin kita buat kuning, terus yang akan kita rubah kuning, kita tembak. Enter. Nah, begitu caranya. Cara cepat. Oke, jika sudah selesai, kita tinggal menghias bagian yang di sebelah pondasi dulu. Saya biasakan untuk menghias di bawah dulu, biar di depannya atau biar di atasnya itu kita mudah untuk melanjutkan. Nah, ketika kita sudah menggali seperti ini, biasanya di bawah ini ada yang namanya tanah asli. Biasanya saya berikan simbol tanah, pembaca tahu bahwa tanah asli itu simbolnya seperti itu. Jadi kita buat, setelah itu kita offset ke bawah 20, sorry 200, karena saya pakai mili. Jika kalian menggunakan senti, silakan kalian gunakan 20. Apakah harus 20, Bu? Tidak, terserah kalian. Karena saya terbiasa 20, ya sudah 20 saja. Nah, kalau sudah selesai, kita batasi biar apa? Ketika kita mengarsir, kita harus memberikan ruangan yang benar-benar tertutup. Jadi kalau misalnya kita tidak memberikan batasan seperti ini, dia tidak mau mengarsir sendiri. Tinggal kita cari simbol earth atau tanah. Earth ini posisinya dia kan lurus sama miring. Nah, saya kepengen dia, lurus, horizontal dan vertikal. Saya ingin posisinya dia miring, jadi angle-nya kita ganti 45. Skalanya dia terlalu kecil kan, jadi kita besarkan jadi 30. Terlalu besar 20. Oke. Nah, jadinya seperti ini ya. Kalau sudah, garis yang bawah kita hapus. Jadi intinya kalian bisa sesuaikan. Kalau misalnya dicetak itu dia jadinya tidak ngeblok, tidak terlalu tebal. Di tebal tipisnya juga perlu diperhatikan. Nah, untuk arsiran, teks, dan lain sebagainya, notasi, itu biasanya saya buat pakai teks ini pakai 0,05. Kenapa? Ketika kita cetak, itu tulisan yang akan muncul di kertas, dia tidak terlalu tebal. Jika yang ini, garis ini kan tanah asli. Nah, jadi saya sesuaikan pakai tanah asli. Makanya dia garisnya lebih tebal. Kalau sudah, garis bantuannya ini tinggal dihapus. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita ke atas. Ke atas ini kalau nggak salah, kita kalau kita lihat soalnya, di mana di kamar mandi, kalau kita lihat di sini, dia kan turun 5 cm. Berarti kita turunkan dia 5 cm. Bagian ini potong. Potong, potong. Ini juga dipotong. Juga yang tinggal di extend, ini juga tinggal di extend. Jadi maksudnya yang akan saya potong adalah garis hijaunya, bukan garis kuningnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita turunkan menjadi 50 atau 5 cm. Nah, dengan demikian, jadi maknanya ruang tidur utama, kamar mandi, ruang keluarga, dan kamar tidur anak, adanya perbedaan tinggi lantai. Nah, saya juga akan menurunkan di bagian taman. Taman juga sama, dia turun 15 cm. Sudah, ini saya turunkan menjadi 15, 150. Jika sudah selesai, baru kita buat tahapan ke atas. Kalau misalnya kita lihat dari pondasi, urutan selanjutnya adalah urukan tanah. Setelah urukan tanah, atasnya adalah urukan pasir.
urukan pasir kita buat 100 atau 10 senti. 1, 2, nah jadinya seperti ini. Kalau taman tidak perlu karena kan langsung tanam. Jadi tidak perlu lagi ada peninggian. Maksudnya kita pakai spesi, saya pakai 50 atau 5 senti. Yang ini juga sama 5 senti. Pasir dan spesi saja tanpa adanya keramik juga tidak masalah. Cuman saya terbiasa diberikan lantai keramik biar apa? Biar menjadi informasi bahwa di atasnya spesi itu ada keramik. Oke, jika sudah selesai baru kita bisa menghiasi bagian yang bawah arsiran. Kalau misalnya pasir kita buat arsan. Nah, kita lihat dia skalanya terlalu besar. Jadi dia tidak muncul apa-apa hanya titik saja. Kita turunkan menjadi satu atau turunkan jadi dua biar tidak terlihat terlalu blok. Setelah itu untuk yang spesi, jadi kita biasanya pakai arkon seperti ini. Jadi tahu ya perbedaannya kalau misalnya urukan pasir berarti kita pakai arsan. Sedangkan kalau misalnya kita pakai spesi atau cor-coran beton yang ada semennya, kerikilnya, meskipun di spesi ini tidak ada kerikilnya, cuman untuk membuat jadi beda aja, kita buat pakai arkon. Nah, sekarang kita offset 4 meter ke atas. Jadi yang kamar mandi juga disamakan meskipun lantainya ada perbedaan. Kita kembali lagi di bagian bawah, di sini kalau kita lihat antara kamar mandi dengan dinding biasa. Di mana kalau kamar mandi dia ANSI 37 ini menandakan adalah terasram. Kamar mandi biasanya itu paling maksimal adalah 1,5 meter. Mau dibuat 2 meter boleh Bu, boleh silahkan. Cuman kalau misalnya 2 meter 1,5 meter aja sudah cukup, kenapa kita harus pakai 2 meter gitu. Jadi kita buat maksimalnya pakai 150 senti atau 1,5 meter. Kita arsir pakai ANSI 37. Dari sini juga sama. Nah, saya ingin menghias aja biar lebih cantik. Biasanya kalau misalnya di keramik dinding itu ada yang namanya list keramik. Karena biasanya list keramik itu ukurannya panjangnya 20, tebalnya 8. Jadi saya offset 80 ke bawah atau 8 senti. Kalau saya buat seperti ini biar kelihatan cantik aja. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketika kita arah panahnya ke sini, berarti kita berdiri di sini dan kita menghadap ke arah atas ya. Karena saya rotasi. Jadi nanti yang akan terlihat adalah bak mandi dan kloset. Bak mandi biasanya pakai 60-60, terus 600. Nah, jadi seperti ini. Bak mandi biasanya ukurannya seperti itu atau 70-70 boleh. Kelihatan udah kelebihannya seperti ini. Oke, setelah itu kita panggil eh, kloset duduknya. Dan untuk di dinding-dinding yang lainnya itu juga sebetulnya ada yang namanya terasram. Kenapa kita adakan terasram? Kita tidak tahu yang namanya faktor eksternal, siapa tahu ada yang namanya banjir dan lain sebagainya. Cuman banjir itu kan jarang sampai ke atas. Jadi paling tidak dia hanya semata kaki. Untuk mengantisipasi biar tidak terjadinya lembab atau eh, dindingnya itu basah, jadi tetap kita gunakan terasram saja, tapi tidak terlalu tinggi. Kita buat 50 senti ini sebagai batasan bahwa tetap di dinding yang lain itu ada yang namanya terasram MA. Nah, jadinya seperti ini. Oke, jadi ya sudah seperti itu. Sekarang kita lihat di bagian ketika kita memotong, bagian di sini yang dipotong adalah dinding dan bagian sini yang dipotong adalah pintu dan jendela. Jika demikian berarti di bagian sini atas ini ada yang namanya irisan dari pintu atau jendela. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mendesain dulu bagian pintunya itu seperti apa. Nah, ini seperti ini. Kita lihat, eh, jadi caranya kita ambil dulu pintu dan jendela seperti ini. Setelah itu kamu copy. Nah, kamu desain kurang lebih hasilnya seperti ini.
Nah, yang akan kita ambil adalah bagian posisi seperti ini, karena kan kita motongnya begini. Nah, jadi yang kita ambil adalah bagian sebelah sini, cuman posisinya saya mirror. Kenapa? Karena kalau kita lihat, dia jendelanya itu buka ke kiri. Jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Ya, bisa dipahami ya. Karena kalau misalnya saya ambil yang bagian sini, saya ambil dan saya letakkan bagian sini, berarti maknanya jendela ini dia bukanya ke dalam ruangan, bukan keluar ruangan. Kita luruskan juga sama pintunya ya nanti. Ini saya letakkan di sini, tapi nanti kita akan naikkan. Daripada kita nanti kerja 2 kali, kita naikkan sekarang. Kenapa saya luruskan dengan dengan pintu? Pintunya kita asumsikan tingginya itu 2,5 meter. Kalau kita lihat di sini, dari ini ke elevasi 0,00 ini masih 2,20 meter yang kelas ram. Oke, seperti ini. Oke. Jangan lupa untuk garis dinding itu harus dibedakan dengan garis arsiran, karena nanti tebal tipisnya akan terlihat. Ini ada yang namanya balok lantai. Balok lantai itu kita pakai balok 15-15. Jadi kita buat 150-150. Nah, nanti silakan kalian desain sendiri untuk besi dan regelnya. Ini saya buat biar cepat saja, jadi tidak saya isi dalamnya tulangannya seperti apa. Saya hapus dulu. Ini saya solidkan aja dulu. Nah, setelah itu bagian atas kusen ada balok lantai, atasnya lagi dinding. Nah, bagian mentok sendiri, atasnya dinding yang sudah tidak ada dinding lagi adalah ring balok. Ring baloknya di sini saya rencanakan 15 kali 20. Oke, jadi dia lebih besar daripada balok. Nah, saya buat seperti ini dan saya head saja. Kalau misalnya kita lihat lagi gambar rencana atapnya, di mana rencana atapnya itu seperti ini. Rencana atapnya kurang lebih seperti ini dan dia posisi bentuknya itu plano. Untuk talang dak beton, jadi kita XL spasi V vertikal kita proyeksikan di garis yang sebelah sini. Nah, jadi untuk garis merah ini adalah overstack nanti yang akan muncul di bagian tepi atap. Nah, jadi kita buat dak talang betonnya seperti ini. Setelah itu kita kopas lagi untuk sebagai ring balok juga. Untuk ketebalan dak beton biasanya kita pakai tebal 6 cm atau 8 cm nggak masalah. Jadi kita pakai 8 cm aja. Agak tebal ya. Setelah itu kita buat dinding tingginya 45 cm. Kalau sudah, kita ambil lagi untuk balok bagian atas seperti ini. Ini kita buat offset 12. Setelah itu, jika sudah selesai, dari 4 meter kita buat tinggi plafonnya itu kita asumsikan buat 3,5 meter. Jadi kita offset ke bawah itu 50 cm atau 500 sebagai bantuan garis aja biar kita mengetahui bahwa tinggi 4 meter dari pil 0,00 ke 4 meter itu titiknya ada di sini. Setelah itu kita buat 3,5 meter ini sebagai plafon. Oke, sekarang kita mirror yang sebelah sini. Jadinya seperti ini. Setelah itu kita mulai membuat kuda-kuda. Yang di sini kita abaikan dulu, nanti tinggal dihias aja. Nah, untuk kuda-kuda kita pakai galvalum. Jadi untuk lebar dari kuda-kuda itu biasanya lebarnya 7,5 cm, jadi 75 mili ya. Offset ke atas 75 seperti ini. Setelah itu kita buat garis, kalian tap 30 derajat. Nah, jadinya seperti itu. Setelah itu kita cari topnya.
Setelah itu offset 75 ke atas lagi. Kita mulai buat garis yang tadi. Dapat garis bantu. Taruh di atas. Setelah itu kita ukur dulu. Biar kita tahu pembaginya jadinya berapa. Nah, kita ukur ketemunya 12,135. Jadi 12 meter 135 cm. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, berarti kita bagi di fitnya itu garis yang ini dibagi 13. Kenapa? Karena dia 12 lebih. Kalau misalnya 12 meter, jadi nanti saya bagi 12, gitu ya. Oke. Kalau misalnya ini punya kalian masih kecil, kalian bisa klik yang sebelah sini panah. Setelah itu eh, plot previewnya kalian centang dan kalian ke format. Kalian ke format, setelah itu point style. Point stylenya kalian tinggal pilih. Setelah itu oke. Nanti akan jadinya besar seperti ini. Oke, kalau sudah sekarang XL spasi V lagi di titik 1. Setelah itu offset 60 cm ke kanan dan ke kiri atau 6 cm ke kanan dan ke kiri. Itu yang akan saya minta adalah bagian kanan sama kiri saya sesuaikan di sini. Kalau sudah yang ini dihapus dulu. Nah, kita akan eh, buat garis zigzagnya di mana yang itu akan menjadi rangka atapnya. Jadi PL kasih lagi terus saja perlakuannya seperti ini sampai di akhir. Jadinya seperti ini. Kalau sudah yang ini tinggal dihapus semua. Ini hanya sebagai garis bantu saja biar kita dapat garis zigzagnya atau rangka dari konstruksi baja ringan. Nah, setelah itu untuk lebarnya juga sama, 75 mili atau 7,5 cm. Jadi kalau misalnya saya bagi dua, ketemunya tuh 37,5 atau 3,75. Nah, satu, dua. Oke, perlakuannya juga sama, yang sebelah sini juga sama, seperti ini. Udah, garis yang tengah ini kita hapus. Setelah itu kita buat offset 20 ke atas atau 2 cm ke atas. Yang ini juga sama ke bawah. Setelah itu kita extend sampai demikian. Nah, untuk rangka ini yang nabrak seperti ini, kalian klik satu aja di blok satu ini. Setelah itu tekan shift, kalian klik, klik. Setelah itu shiftnya lepas dan kalian arahkan ke sini, biar dia tidak nabrak. Nah, ini masih nabrak, nanti di shift, ketekan shift lagi. Setelah itu digeser. Nah, jadinya seperti ini. Oke, yang ini juga sepertinya tidak usah ya, karena cukup. Setelah itu yang ini tinggal di trim. Trim. Oke, sekarang untuk yang sebelah sini juga sama perlakuannya. Oh, yang ini juga sama. Ketika dia tabrakan seperti ini, kalian klik atau tekan shift. Setelah itu dilepas. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita membuat skrup yang nanti akan dipasang pada rangka-rangka jaringannya. Buat circle 10 atau 1 cm kalau sentimeter ya. Setelah itu offset 2 ke dalam. Jadi kalau misalnya pakai ini 0,2. Setelah itu buat garis lurus 30. Grupnya jadinya seperti ini. Biar nanti ketika kita copy tidak berantakan. Jadi kita di blok aja. Dijadikan satu kesatuan. Blok. Ketik B spasi. Setelah itu kasih nama scope. Oke, setelah itu kita letakkan di sembarang. Yang penting terlihat seperti ini. Oke, jika sudah selesai, untuk yang bagian ini kita abaikan dulu, nanti dulu. Nah, jika sudah selesai, sekarang kita buat ranknya. 300 kali 50 atau 30 kali 5. Nah, setelah itu kita explode, kita pecah, kita offset ke atas 10, offset lagi 10, seperti ini. Setelah itu kita buat lagi REC 40-40.
Setelah itu kita blok sebelah sini, STR, tarik begini, kita ambil 10. Setelah itu kita blok lagi sebelah sini, STR, kita tarik lagi ke sini 10. Nah, jadinya seperti ini, kita explode. Nanti jadi pecah seperti ini. Setelah itu kamu buat line panjangnya 10 cm, yang sebelah sini tinggal di mirror. Oke, kalau sudah di blok aja dari satu, rank biar jadi satu kesatuan. Setelah itu buat lagi kotak 10 kali 10. Kita kalau senti 1 kali 1. Nah, seperti ini. Setelah itu dia taruh di titik ini dan nah, jadinya seperti ini. Setelah itu ini di blok bagian ini, setelah itu STR naik ke atas 10. Nah, jadi dia agak menjungkit ke atas untuk peletakan genteng. Nah, setelah itu di copy, kamu tarik ambil sini sembarang ke area sembarang. Setelah itu kamu tulis atau kamu ketik jaraknya 25 cm atau 250. Nah, kamu ambil PL 1, 2, 3. Nah, itu yang ini dihapus dulu, yang ini diterima. Jadi kita ambil polanya saja. Ini tinggal dihapus. Setelah itu ini diblok jadi genteng. Nah, tinggal kalian copy 250, 500, 750 sampai sebanyak mungkin. Oke, saya rasa ini cukup. Saya geser dulu biar tidak makan tempat. Setelah itu kita rotate 30. Nah, ya seperti ini. Kita bawa, kita ambil titiknya. Setelah itu kita letakkan di bagian sini. Kita lihat dulu batasannya. XL spasi V. Kita tarik garis tengah tadi. Batasannya di sini. Berarti nanti putusnya ada di sini. Kita buat list plank. 20, 200 kali 20. Setelah dibuat lagi 100 kali 10. Nah, 30 diletakkan di sini. Adalah kita memirror, kita blok semuanya, jangan sampai ada yang terlewat sedikit pun. Mirror, sekarang tinggal kita sesuaikan saja. Setelah itu untuk yang bagian atas, ini tinggal kita shift, tekan shift lagi. Setelah itu kita tinggal geser sini. Yang sebelah sini juga sama. Kita tekan shift. Setelah itu kita geser. Nah, seperti ini. Selesai. Setelah itu tinggal kita berikan lagi script seperti ini. Sudah yang ini tinggal disambung. Ambil 200, setelah itu offset 200 ke kanan dan ke kiri. Setelah itu fillet radius 50. Nah, jadi seperti ini. Dan ini di offset keluar 20. Sorry. Yang offset keluar 20. Setelah itu di blok semuanya. STR.
Nah, tarik ke bawah jadinya seperti ini ya. Oke, setelah itu ini di extend, dan dia tinggal kita blok. Karena di dalamnya ini pakai plesteran cor-coran ya kan, jadi diberi arsiran argon seperti ini. Oke. Nah, jadi seperti ini untuk yang atap ya. Setelah itu, oke, sementara itu saja dulu. Jika sudah selesai, kalian bisa mengikuti pembelajaran di hari Kamis yang akan datang. Oke, terima kasih.